Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran tema. Sekarang kita sudah sampai di tema ke-8. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi di subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa lingkungan rumah yang di sekitarnya masih banyak pepohonan. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga ada binatang berupa kuda dan kerbau. Lingkungan tempat tinggal ini lebih tepatnya dinamakan perdesaan. Nah, kalau kalian, anak-anak ibu, di mana tempat tinggal kalian? Bagaimana lingkungan tempat tinggal kalian? Nyamankah kalian tinggal di lingkunganmu? Dimanapun tempat tinggal kalian, baik di perkotaan ataupun di perdesaan, semoga kalian merasa nyaman, tentram, damai, dan bahagia. Berikutnya kita akan mempelajari tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan. Nah, ciri-ciri cerita fiksi adalah 1. Sifatnya imajinasi atau khayalan. 2. Terdapat kebenaran yang tidak mutlak. 3. Menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. 4. Memiliki penulisan yang baku. 5. Umumnya cerita fiksi ini menyasar pada emosi dan perasaan pembaca. Yang terakhir, terdapat pesan moral. Nah, di cerita fiksi ini terdapat jenis-jenis cerita fiksi, di antaranya 1. Jenaka, 2. Mite, 3. Fabel, 4. Legenda, 5. Saga, dan terakhir cerpen. Nah, berikut adalah contoh dari cerita fiksi yang berjenis fabel. Fabel ini biasanya menceritakan tentang kisah dari hewan-hewan. Yuk, mari kita baca sama-sama cerita fiksi berikut yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memperdulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi.
usul Dara Mahkota. Tapi siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit dengan pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari mentertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, hahaha, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh ke belakang, tiba-tiba, brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah saja. Cerita pun selesai. Dalam cerita yang sudah kita baca sama-sama tadi, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita Kasuari dan Dara Mahkota? Nah, tokohnya adalah, atau pemeran-pemerannya adalah, ada Kasuari, burung-burung lain, Dara Mahkota, dan Pipit. Oke, kemudian pesan moral yang kita dapat dari cerita Kasuari dan Dara Mahkota adalah, sebagai makhluk hidup yang tinggal dalam satu lingkungan, sepatutnya kita harus saling berbagi, bukan menguasai untuk diri sendiri. Dan tidak boleh merasa paling kuat, paling hebat, dan paling tangguh dari hewan lainnya. Karena sifat tersebut nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua orang anak yang sedang bermain ayunan. Yang laki-laki ibu kasih nama Udin ya. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Anak-anak masih ingat gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda.
Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekat maupun menjauh dari tempat asalnya. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian menemukan keragaman karakteristik dalam gambar ini? Keragaman itu apa, Bu? Keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis kulit, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Contohnya kita lihat di gambar paling atas, ada satu keluarga, ada ayah, ada bunda, ada nenek, kakak perempuan, dan adik laki-laki. Kita lihat keragaman karakteristik satu keluarga ini. Kita ambil contoh keragaman karakteristik dari ayah. Contohnya, ayah mempunyai rambut yang lurus, mata yang sipit, warna kulit putih, dan tinggi badannya tinggi, berat badannya yang sedang-sedang saja, gemuk tidak, kurus tidak. Itu contohnya. Terus ada lagi contoh misalkan bunda. Bunda memiliki rambut yang panjang dan agak sedikit bergelombang. Matanya sipit, hidungnya mancung, warna kulitnya coklat. Terus berat badannya gemuk. Itu contohnya ya. Terus kemudian selain keragaman fisik, ada juga keragaman kegemaran atau kesukaan atau hobi ya. Contohnya di sini ada ayah sukanya lari. Nah, kakak perempuan sukanya bersepeda. Nah, kalau kalian dalam satu keluarga itu pasti mempunyai keragaman karakteristik yang berbeda-beda. Coba kalian amati dan kalian lihat keragaman dari ayah dan bunda kalian. Apakah ayah kalian tinggi, apakah rambutnya lurus atau keriting, terus badannya gemuk atau kurus, warna kulitnya putih atau sawo mateng. Terus kalian lihat karakteristik dari bunda kalian, apakah rambutnya lurus atau pendek atau bergelombang atau keriting, terus matanya sipit atau belok, hidungnya mancung atau warna kulitnya ada yang putih. Terus silahkan kalian amati di keluarga kalian keragaman kegemaran hobinya itu apa? Apakah ada yang suka goes? Yang suka goes itu siapa? Terus ada yang suka berenang, itu siapa? Silahkan kalian amati. Nah, dalam satu keluarga kalian itu memiliki keragaman karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian. Dalam lingkungan tempat tinggal dibagi menjadi 3. Ada lingkungan di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Nah, penduduk di daerah pantai biasanya bermata pencaharian atau bekerjanya sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Kalau penduduk di daerah dataran rendah biasanya bermata pencaharian atau bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Nah, kalau penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada itu disimbolkan dengan angka 1 sampai 7. 1 dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca so, 6 dibaca la, dan 7 dibaca si. Lihat gambar pertama yang paling atas, ini ada tangga nada. Tangga nada ini, angka ini, kalau ada titiknya di bawah berarti nada rendah. Kalau tidak ada titiknya berarti nada sedang. Kalau titiknya di atas berarti nada tinggi. Contoh yang rendah akan ibu coba. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan yang tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Berikutnya, lihat gambar di bawah ini. Ada tangga nada dari yang rendah ke tinggi dan dari tinggi turun lagi ke rendah. Contohnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yuk anak-anak, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, itu adalah contoh bunyi dari tangga nada dari rendah ke tinggi. Materi sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.